Cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silamku, mencoba untuk melawan getir yang terus kecap meresap ke dalam relung sukmaku, mencoba untuk singkirkan aroma nafas tubuhmu mengalir mengisi laju darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Aduh. Thank you, Kak. Thank you so much. Ibu Rika. Oke, teman-teman seger ya, yang nyanyi handsome. Lagunya juga oke, suaranya juga oke loh. Jadi ini adalah sahabat saya, Kang Cecep dari Garut. Dan kita bersama-sama ya berjuang di Asesor Kontrol dan PNS. Thank you, Kang. Thank you siap, ya. Siap, Bu. Oke. Bagaimana perasaan Mbak Rika tadi, Kak? Aduh, saya langsung surprise. Pantas dulu kan nanya-nanya ya favorit saya. Terus yang bahasa Indonesia saya nggak nangkep sama sekali akan dikasih lagunya saat ini. Jadi kayak tadi langsung jelek gitu. Ya, terima kasih banyak. Oke, Kang Cecep, I love you. Oke, teman-teman, hanya ini yang bisa kita berikan kepada Mbak Rika ya sebagai ucapan terima kasih. Biasalah kalau menjadi host memang harus iseng ya, harus iseng. Dan ini adalah keisengan saya hari ini. Thank you sekali lagi Kang Cecep. Kita akan serahkan waktunya kepada Teh Rika 1,5 jam ya Teh ya. Nanti setelah paparan kita akan coba sambung dengan tanya jawab. Dan Kang Cecep tidak boleh kemana-mana karena kita akan nyanyi asik gitu ya nanti ya. Oke, Teh Rika, waktunya dipersilahkan. Baik, saya share dulu sebentar. Nah, saya ucapkan salam sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujung Sumping, nah itu bahasa Sundanya, selamat datang. Untuk teman-teman mungkin yang di NTT, Shalom, Salve, salam kebajikan juga, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saya berterima kasih Bapak dan Ibu, Mbak, Teteh, Kakak, semua bisa hadir di hari ini dan mudah-mudahan kita bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, tadi sedikit ngobrol tentang perkenalan, ya betul saat ini saya memang dari sejak tahun 2005 lulus dari Unpad itu memang langsung pergi ke Aceh di pasca tsunami itu yang di 2004, memang menjadi relawan. Lalu kemudian dari situ sudah jatuh cinta di bidang sosial kemanusiaan karena rasa kebermanfaatannya, keberdayaannya itu lebih kuat. Nah, dari situ dulu sama sekali tidak terbayang untuk ngurusin anak-anak, tapi entah bagaimana peluangnya adalah ngasih program anak terus gitu ya. Lalu kemudian baru saya mengenal PAUD itu di 2010 lah. Sudah mulai 2010 itu saya mulai mengenal dan menjalankan program-program pendampingan di masyarakat, betul kata Bu Nurul, di yang daerah terpencil, yang susah akses, terutama untuk mendapatkan pengetahuan ya. Nah, yang yang kemudian sekarang mengantarkan saya juga ke NTT, bekerja di sebagai project manager di Banponden. Ini proyeknya 1 tahun, dari mulai Juni 2018 saya sudah
sementara pindah di NTT jadi apa urban migran. Jadi saya nggak bisa mudik saat ini saat COVID ya, karena nanti harus karantina 14 hari, lalu datang dipantau, pulang dipantau, habis Jepang gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan hari ini, bahwa selain mungkin dari judulnya kita akan berbagi mengenai hal-hal yang bisa memotivasi, khususnya dalam strategi mempertahankan. Saya buat dalam kurung niat, karena mempertahankan niat juga susah kadangkala, dan mungkin barangkali banyak lembaga PAUD yang belum menjalankan usaha, jadi minimal niatnya dulu gitu ya, niat usaha lembaga PAUD di masa pandemi. Kenapa topik ini mungkin saat ini juga penting gitu ya, karena saya coba belum masuk ke konteks pandeminya. Sebelum ini mungkin Bapak dan Ibu juga mengalami kendala dalam menjalankan PAUD sebelum bahkan masa pandemi. Biasanya kan terkait dengan kebutuhan operasional di PAUD itu andalannya iuran dari orang tua yang tidak bisa setiap kala mungkin malah menjadi beban, jumlah yang tidak begitu banyak. Lalu kemudian bantuan dari pemerintah, BOP kan butuh proses. Kalau kita ibaratkan lembaga PAUD ini berdiri kan bagaimanapun seperti kendaraan. Kalau supirnya ada gitu ya, mobilnya ada, mau sekeren apapun bensinnya nggak jalan. Nah ini yang menjadi isu polemik berkali-kali gitu ya di berbagai tempat di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dampingan saya adalah, ini gimana dong kalau biar kita punya ada tungku yang kuat atau bensin atau kompor yang tetap bisa secara berkelanjutan itu menghidupi PAUD. Nah, ini ada strategi yang memang mungkin masih belum terpikirkan, atau kalaupun sudah mulai, itu tidak pernah dipikirkan secara serius, yaitu untuk mendirikan usaha di lembaga PAUD. Saya mendengar dari hasil diskusi dengan dengan para tutor gitu ya, bahkan sebelum ke NTT, itu suka ada upaya-upaya yang membuka usaha simpan pinjam dari modal yang mungkin asalnya patungan, ada juga yang mungkin membuka mencoba memikirkan bagaimana misalnya seragam untuk orang tua yang mampu mungkin dikenakan bayaran, nanti dari pembayaran dan keuntungan sedikit dari situ dipakai untuk membuat seragam ke anak yang nggak mampu misalnya. Terus kemudian ada juga yang mungkin kalau saya lihat ada usaha-usaha seperti menjual bahan ajar untuk anak yang untuk dibeli oleh orang tua gitu, karena bagaimanapun betul sangat penting investasi orang tua itu kalau mereka bisa beli beli perlengkapan kosmetik segala macam, kerudung berganti-ganti, kenapa investasi untuk anaknya misalnya susah sekali. Mungkin untuk membeli perlengkapan dapur dikredit segala macam mau, tapi untuk bisa nyumbang dalam setiap bulan hanya 10.000, 5.000, bahkan ada yang 2.000 rupiah per bulan aja berat sekali. Tetapi kalau kita menyajikan sesuatu di PAUD, misalnya ada proses jual beli pada orang tua, entah bagaimana itu malah lebih mudah. Nah ini pembelajaran yang saya dapatkan sebelum masa COVID. Nah setelah COVID, ternyata ya ada kebutuhan ini juga gitu yang harus dipastikan. Mulai kerasa bahwa ini untuk bertahan dengan tidak dibuka ajaran, tidak ada iuran, ini bagaimana gitu ya. Sementara BOP juga, apalagi sekarang kan ada sempat ya terdengar isu insentif tutor PAUD ini bagaimana gitu, karena dikhawatirkan dialokasikan oleh negara pada penanganan COVID, sehingga ini yang perlu betul-betul diadvokasi atau diusahakan pada pemerintah bagaimana memastikan insentif tutor PAUD tetap keluar atau disalurkan ya di masa COVID, apalagi. Ini orang Sunda kan kalau P sama F ketuker-tuker. Jadi mau pergi kemanapun tetap aja P sama F ketuker-tuker.
Nah ini apa namanya? Ini hal-hal isu yang menarik yang bisa jadi tentu tantangan atau peluang. Nah, dalam konteks COVID ini saya coba dari yang sudah mungkin ada perubahan-perubahan ya dari old normal ke new normal gitu. Kalau mau dibilang kita kan tidak tahu situasi COVID ini kan bukan kayak flu yang biasa, yang kemudian penularannya itu yang sangat cepat sehingga ini yang dimitigasi oleh seluruh negara di seluruh dunia. Yang susah bukan hanya kita, semua orang mengalami kesusahan yang sama. Ada perubahan yang dirasakan oleh ibu bapak semua yang menjadi praktisi di dunia PAUD, ya pasti untuk tutor memiliki waktu luang sebenarnya karena mungkin kegiatan belajar dan mengajar tetap mukanya dihentikan, lalu diganti dengan belajar di rumah. Tetapi juga punya keterbatasan kalau mau melakukan kunjungan rumah di daerah-daerah merah itu susah, tidak disarankan ya. Terus kemudian kalau mau di daerah yang mungkin anak terjangkau jauh, ini biaya untuk kesananya bagaimana? Ada tantangan-tantangan baru. Terus terutama lagi di masa COVID itu tutor menghadapi situasi yang tidak pasti. Bingung, ini mau sampai kapan akan berakhir? Nanti ajaran baru ini jadi nggak kayak dulu lagi gitu jadi ya. Terus kemudian mungkin insentif juga dikhawatirkan terkendala dengan ada alokasi baik itu program politik yang dari gubernur, kepala daerah, pasti ada ke arah sini untuk BLT yang sekarang dicanangkan atau digerakkan oleh pemerintah untuk menghancur. Kalau tidak semua orang berhenti bekerja, banyak yang berhenti ya. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah itu juga bisa mengacaukan banyak hal. Lalu mungkin buat bapak dan ibu atau yang punya pasangan bekerja, yang mungkin asalnya bekerjanya proyekan atau mungkin di pabrik, yang kemudian atau di sektor wisata, itu bisa mungkin saat ini jadi berhenti sementara, diberhentikan sementara. Jadi ada kegalauan juga dalam hal ekonomi, ketidakpastian. Ini mau sampai kapan? Apalagi beberapa ahli memprediksi, saya sendiri menyetujui 1-2 tahun ke depan kita mengalami dampaknya, gitu ya. Ya kita harus mau menghadapi situasi ini, tapi tidak untuk menurunkan mental, tapi kita harus bisa petakan apa yang terjadi. Lalu tutor juga menghadapi tantangan beradaptasi. Ini pakai online bagaimana? Bukan hanya orang tua pakai gadget, pakai Zoom, ini ngeklik. Saya kemarin sama Bu Nurul ditanya gitu, sudah pernah nggak? Ya pernah 1 kali. Jadi untuk share-nya di sebelah mana, itu kan juga tantangan-tantangan baru yang muncul ya. Lalu tadi yang saya bilang dari situasi normal lama ke the new normal. New normal karena akan agak lama. Jadi menjalankan berbagai pekerjaan di rumah itu jadi berbeda. Harus tidak hanya mungkin ibu-ibu, tidak hanya berperan sebagai ibu, harus juga sebagai guru juga buat anaknya yang tidak hanya anak usia PAUD, mungkin ada anak usia SD, SMP, ada banyak hal. Dan hal-hal lain yang berubah ini bisa menjadikan kita mengalami stres. Tetapi jangan khawatir karena situasi tidak normal terjadi pada kita yang normal. Kalau kita mengalami stres, yaitu yang normalnya. Kalau merasa sampai hari ini tidak merasa ada masalah apa-apa, berarti itu yang tidak normal. Jadi jangan khawatir dengan segala kegalauan itu, semua orang mengalami. Nah, satu hal yang mungkin bagi lembaga PAUD yang sudah menjalankan semacam usaha di PAUD-nya, itu juga terancam bangkrut atau tidak aktif untuk sementara waktu. Yang sudah ya. Tetapi mungkin baru sedikit. Saya lihatnya ada beberapa yang memang sudah punya usaha, tapi ada yang bahkan nggak tahu, emang bisa ya PAUD melakukan usaha. Nah, jadi saya agak galau juga menyampaikan ini, mempertahankan kan bagi yang udah ada, gitu ya. Tapi kalau belum ada, ya udah berarti bisa nggak kita pikirkan cara-cara untuk bisa mulai berpikir ke arah sini, mumpung situasinya cukup memberikan waktu buat kita untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya penting diprioritaskan di PAUD untuk mendukung operasionalnya. Nah ini yang menjadi latar belakang. Apa dong yang bisa kita lakukan di masa COVID-19 terkait usaha ya? Ya bagi yang sudah menjalankan usaha, ya mengubah cara berpikir,
cara berpikir, dan strategi agar usaha lembaga tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ya, karena 19 itu dari munculnya di 2019. Bagi yang belum memiliki usaha PAUD, barangkali pengantar ini itu bisa memantik atau memicu untuk memulai usaha untuk kepentingan lembaga PAUD, bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi walaupun demikian, hal-hal yang saya bagikan di sini itu mungkin barangkali juga bisa diterapkan untuk usaha pribadi sendiri ya, dengan keluarga gitu ya, untuk tadi menghadapi, memitigasi resiko ekonomi dari COVID-19 ini. Nah, ini dua hal yang kita coba lakukan, tetapi saya ingin menekankan, saya di sini bukan ahli teknis usahanya. Saya adalah dari praktisi ilmu perilaku, sehingga tujuan saat ini saya hanya ingin mengubah cara berpikir dan mungkin mengembangkan cara berpikir dan bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri dari Bapak dan Ibu untuk melakukan sesuatu yang baru, yang di luar zona nyamannya gitu ya, karena kita sekarang dipaksa oleh alam semesta untuk bisa bertahan, beradaptasi di situasi yang tidak normal, yang tidaknya yang dibagikan juga bisa bermanfaat, tidak hanya terkait sama usaha saja gitu ya. Oke. Ini dalam 30-40 menit saya usahakan ke depan kita akan bahas 3 hal. Modal usaha, asset based thinking di masa COVID-19, ini suatu pendekatan cara berpikir yang mungkin saya akan kenalkan nanti. Lalu ada juga suatu model bisnis yang saya bisa kenalkan, barangkali untuk yang memulai atau yang sudah menjalankan mau mengubah cara berpikir, kalau yang kemarin-kemarin kok kayak mandek begitu-begitu aja. Nah, barangkali dengan adanya diperkenalkan bisnis bondel kanvas ini juga bisa men-trigger atau memicu motivasi untuk mengembangkan dan mengubah beberapa strategi. Jadi 3 hal utama ini yang akan saya share atau saya bagikan pada semuanya yang hadir. Tentang usaha ini kan, kalau kita standar ya, saya dimanapun kalau pertama kali bertanya, apa sih hal paling utama yang diperlukan untuk menjalankan, mempertahankan usaha? Ini baik dalam konteks COVID atau enggak. Jawaban Bapak dan Ibu saat ini, dan beberapa yang sudah otomatis menjawab, biasanya satu, jawaban yang paling cepat kalau sudah dikaitkan sama usaha, modal. Ya, apa iya? Saya harap iya aja. Nanti silakan di chatting. Kalau dulu saya sebagai fasilitator atau pendamping untuk mengubah cara berpikir, saya paling enggakkan, enggak uang aja. Tapi kalau buat saya sekarang, setelah mempelajari, setelah saya sendiri sebagai pribadi itu melakukan usaha, menjual novel gitu ya, sehingga saya merasakan bahwa memang modal uang ini pasti udah otomatis dipikirin. Tetapi pertanyaannya, orang hanya terpaku di dalam kepalanya ini, rupiah. Saya ingin mengantarkan Bapak dan Ibu untuk berpikir lebih mendalam, mempertanyakan, kita sudah punya ilmu uang nggak? Nah, ini barangkali juga kalau kita udah paham ilmu uang itu apa, segala sesuatu melihat yang terkait sama uang, kita udah santai aja mikirnya, nggak jadi beban lagi. Nah, uang, karena saya pernah dengar ya, mungkin juga dari, kalau kita bertanya tentang usaha pada konsultan usaha, suka beda jawabannya dengan yang benar-benar pebisnis. Saya pernah dengar ini, Kak, statement yang dikeluarkan, biar mungkin semua pada tahu, Syahrini suaminya kan Reono Barak tuh yang pernah rame gitu ya dengan Luna Maya gitu kan, Cinta Segitiga itu. Tapi saya pernah menyimak Reono Barak mengatakan gitu, gimana dia memiliki usaha. Saya ketika dia bilang dia menjalankan usaha, itu satu challenge yang dia ini harus tahu dulu ilmu uang. Gitu, seperti apa, saya tidak akan terlalu teknis, tapi ini ada kaitan dengan cara berpikir. Kalau kita lihat pengertian secara umum kan,
uang itu sebenarnya alat tukar ya, alat saja, dia bukan tujuan, dia bukan benda yang ya udah, kalau uang juga disimpan tapi tidak dibelikan pada barang atau tidak digunakan juga kan tidak ada gunanya. Nah, ini pengertian yang umum, alat tukar untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Ini yang sudah masuk ke konsep ekonomi modern. Kalau yang tradisional itu hanya alat tukar saja. Tapi apa sih maksudnya dengan pengertian ini? Alat tukar, ya berarti dia hanya menukarkan untuk barang dan jasa dipertukarkan. Gitu. Jadi sebenarnya nilainya uang ini pengertiannya apa kalau begitu? Karena kalau hanya uang kertas saja, uang logam saja, kertas kan segala sesuatu itu dibakar juga, udah dia terbakar. Dia dilempar ke laut, basah, hancur, juga begitu, nggak ada artinya. Tetapi kenapa orang begitu, ini uang tuh penting, modal, ketika ditanya usaha modal, di kepalanya langsung uang. Karena ada nilai-nilai di balik uang yang tidak pernah kita coba pikirkan. Nah, dari pengertian ini ada dua unsur yang saya coba lihat, nanti mengerucut pada modal yang sebenarnya di mana. Yang dipertukarkan kan barang dan jasa, gitu ya. Dua hal ini. Lalu berikutnya, tapi dari mana asalnya barang dan jasa? Ini dari mulai pengertian uang ke barang dan jasa. Coba kita breakdown lagi. Barang yang dipertukarkan selama ini dasarnya berasal dari sumber daya alam. Pertanian, perkebunan, produk-produk peternakan, mineral, energi, semua yang diciptakan, masker, ini itu tuh adalah yang sumbernya adalah dari sumber daya alam, plus kombinasi dengan sumber daya manusia, ada tenaga dan energi untuk bekerja, ada keringat kita di situ, ada anggota tubuh yang dipakai. Kalau kita misalnya percuma punya lahan di rumah kosong, ada bibit-bibit, kita tidak bergerak untuk mengerjakan itu, petani tidak bergerak mengerjakan, tidak pakai alat modalitas di tubuhnya untuk mengerjakan itu, ya tidak akan jadi produk, tidak akan jadi bahan. Nah, jadi manusia ini berinteraksi dengan sumber daya alam ini menghasilkan bahan-bahan, barang dan jasa yang menjadi intisari dari nilai di balik uang. Itu kenapa orang pasti pusing kalau uangnya hilang, pakai ditipu, dihipnotis lah, atau kemudian apapun itu pusing, karena nilai-nilainya yang di dalam itu yang kita perjuangkan sebenarnya. Jadi kalau kita melihat uang hanya alat tukar, ya kita harusnya kembali dong, jangan uangnya yang kita pikirkan. Kita pikirkan kembali pada esensi atau nilai di balik uang itu. Nah, saya cantumkan kekuasaan Tuhan di sini, karena sebagai kita masyarakat yang religius, mau agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, di masyarakat kita kan selalu ada omongan, ya tergantung rezeki juga. Jadi, saya mencoba mengakomodir pemikiran itu bahwa kekuasaan Tuhan juga berwenang dalam hal dari mana uang ini berasal, gitu ya. Jadi kita kembali pada akarnya. Nah, sehingga kalau kayak gitu, berarti ada 3 unsur ini di dalam uang. Ya. Jadi ada alam, manusia, dan Tuhan. Nah, tapi kita fokus pada modalitas kita sebagai manusia, karena tujuan sesi hari ini motivational sharing dan juga untuk kepercayaan diri, gitu ya, buat kita untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Nah, dalam hal manusia, jadi kalau saya kemudian berpikir, gitu ya, kembalikan lagi pada diri kita. Ibu dan bapak menjadi tutor PAUD saja, mungkin di awalnya adalah diajak, dipaksa, ikut-ikutan, tetapi bisa menjadi tutor PAUD itu kan karena kita menjalankan tugas kita, menjalankan fungsi kita. Lalu di situ mulai merasakan kebergunaan segala macam, dari situlah keluar karena kita kelihatan kualitasnya. Terus kemudian mau belajar terus. Oke, sekarang gimana caranya? Saya hanya SMA, saya berjuang untuk dapat menjadi sarjana, baru kemudian keluar BOP. Sejarahnya kan panjang untuk kemudian mendapatkan misalnya insentif kader secara berkala. Tetapi semua diawali dari usaha, dari kita sendiri, dari otak kita, dari dari pekerjaan kita, apa yang dilakukan tangan, apa yang dilakukan kaki,
sederhana. Jadi kita harus kembali ke sini. Jadi kalau kita ingin tahu modal uang itu ada di mana, ada di badan kita semua. Ini kita harganya miliaran ini, triliunan, tergantung Bapak dan Ibu mau memanfaatkan semaksimal mungkin atau enggak. Kalau dalam hal misalnya kita bilang mensyukuri nikmat, ya mensyukuri nikmat dalam level berapa? Kalau hanya menggunakan seperti biasanya, tapi mau dinaikkan nggak? Mau ditingkatkan nggak? Mau menghasilkan lebih banyak nggak? Berapa banyak uang yang kita sudah habiskan di umur 40? Dari mulai kalau setiap hari kita hitung keringat orang tua dalam bentuk uang 50.000 misalnya untuk makan sehari, kali sekian tahun, ini badan kita tuh sudah berharga miliar. Udah nggak lagi. Jadi uang tuh ada, tetapi tidak dalam bentuk nilai alat tukar yang tadi dilihat gitu. Yang itu juga ciptaan manusia. Nah, kalau bawa sama itu, maka kita akan selalu berpikir kita akan nyari uang. Padahal kita ada di sini. Nah, ini yang harus kita coba kembalikan lagi pada diri kita, pada potensi kita dan segala macam. Nah, ini yang akan mengantarkan pada materi yang berikutnya. Saya memperlihatkan ini salah satu contoh yang merefleksikan 3 unsur tadi, ya mungkin walaupun yang satu unsurnya ketuhanan itu tersembunyi, tapi saya percaya orang NTT ini selalu apapun nomor 1 doa gitu ya, di NTT ya, tapi saya yakin di seluruh Indonesia sama. Nah, doa itu kan untuk niat secara psikologis itu penting. Tetapi kita bisa lihat dari tampilan 2 ini adalah usaha yang dijalankan di lembaga PAUD ya. Emang baru mulai dan ini di masa COVID, ini mulai justru di masa COVID ini. Nah, ini ada usaha tenun contohnya, artinya ini salah satu contoh usaha di mana tutor PAUD bukan yang memproduksi tenun, tetapi karena di situ ada banyak pengrajin tenun, maka lembaga PAUD-nya menjadi seperti agen untuk menjual, dan ini sangat bisa dijual online. Ini yang dilakukan di PAUD Bunga Kasih Wayangmaura di Kabupaten Sumba Barat Daya dan difasilitasi oleh SID namanya, lembaga non pemerintah atau NGO yang lokal yang ada di Sumba, SID. Lalu satu lagi ini usaha ternak sapi yang karena kenapa? Karena kemampuan dari masyarakat sekitarnya, dari tutor PAUD-nya, dari orang tuanya, karena ini kan usaha yang melibatkan orang tua. Ya, tadi juga di tenun ada orang tua yang pengrajin tenun. Lalu di sini ada keterampilan mereka lebih banyak dalam ternak sapi karena NTT ini kan kurang airnya ya, sumber daya air itu nggak seperti di Jawa Barat misalnya yang subur. Jadi ternak itu lebih diandalkan dibanding komoditi pertanian. Nah, ini yang diusahakan berbasis apa? Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang berikutnya, itu asset based thinking. Nah, ini apa sih asset based thinking? Saya sebutkan di masa COVID, tapi sebenarnya ini secara umum pun, tidak ada COVID pun, sebaiknya kita sudah mulai berpikirnya seperti ini. Jadi ini cara berpikir yang berbasis pada sumber daya, pada kemampuan, pada peluang, pada kekuatan. Beda dengan positive thinking. Positive thinking ini kadang ada kritikan ya terhadap para aliran yang menganut positive thinking, segala sesuatu harus positif. Tidak, kalau asset based thinking dia tetap bisa lihat situasi negatifnya seperti apa, tetapi kita daripada mikirin masalah, daripada mikirin yang nggak ada, daripada mikirin uang yang nggak ada, kita pikirkan modal untuk menghasilkan uang. Nah, ini cara berpikir asset based thinking ini, yang mungkin juga bisa sangat bermanfaat mengatasi stres di masa COVID ini. Gitu ya, untuk melihat apa sih yang sudah kita punya, apa sih yang bisa kita lakukan, sehingga 3 kata kuncinya, 3 pertanyaan kunci dalam cara berpikir ABT, asset based thinking ini adalah, apa potensi atau kemampuan yang Bapak Ibu miliki untuk menjalankan atau mempertahankan usaha? Potensi atau kemampuan yang kita punya. Contoh, bisa memasak. Selain mengajar ya, bisa kalau dari mengajar mungkin bisa menulis, yang menulis cerita gitu ya, diary gitu, itu juga kemampuan. Terus bisa mungkin menanam bawang, berkebun, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak pernah melihat itu sebagai aset kita yang paling berharga. Artinya kalau disebut syukur nikmat, levelnya tuh cuman
ya udah kalau saya bisa masak hanya untuk anak dan suami di rumah, untuk keluarga di rumah sudah cukup, itu juga sudah cukup gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya bisa berkebun, ya udah seadanya aja, tidak pernah dicoba ditantang diri, mau nggak meningkatkan level bersyukur nikmat ke yang lebih tinggi gitu. Karena kita diciptakan dengan penuh kasih sayang gitu ya, ya kita coba menyayangi hal-hal yang bisa kita punya, kemampuan yang kita punya untuk lebih dikembangkan lagi. Artinya kalau bahasa di kalangan muslim ini bahasanya ikhtiar gitu ya. Kalau di bahasa umumnya lagi ya diusahakan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan itu menjadi lebih tinggi. Karena secara psikologis untuk meningkatkan motivasi itu kita perlu menambahkan lagi tantangan atau aspirasi. Jadi dengan begitu motivasi akan lebih naik. Artinya sekarang yang dilakukan oleh PAUD Talk, oleh teman-teman 5 orang pendirinya di sini gitu ya, melihat sebagai peluang, ya udah daripada enggak kita berbagi aja gitu. Nah ini contoh-contoh yang bisa, berarti media online kita jadikan alat. Kalau kita lihat uang kita jadikan alat, tapi itu sebagai media untuk mengembangkan agar apa? Rasa bersyukur nikmat kita lebih besar sebenarnya. Memiliki kebermanfaatan. Semakin banyak orang yang bisa akses gitu ya, mengajarkan banyak hal, bisa ada sertifikasi yang diberikan. Ini contoh hal yang sangat bagus yang dilakukan PAUD Talk sendiri. Buat saya itu model bisnis yang sudah sangat bagus, gitu yang bisa jadi contoh. Itu, tapi tidak usah kemana-mana, kita lihat diri kita sendiri. Yang kita bisa lakukan apa? Kalaulah kita belum bisa melakukan, saya cuma bisa ngitung-ngitung aja misalnya. Saya senang sih kalau mikirin duit gitu ya. Misalnya ada yang seperti itu. Tapi saya merasa nggak punya kemampuan. Coba lihat peluang di sekitar. Kayak yang tadi di contoh tenun. Itu kan ada banyak para produsen tenun, tapi nggak tahu menjualnya kemana. Nah, sementara kan ada metode online, sekarang online shop, kita bisa daftarkan di Bukalapak, kita bisa daftarkan di Shopee, kita bisa daftarkan di Tokopedia, untuk mendaftarkan juga. Ya mau nggak mau memang kita harus belajar, ya tanya, bergerak gitu ya. Nah terus kemudian ya sekarang dalam situasi ini ya mungkin memasak gitu ya, memasak itu ada temen di tim PAUD satu tur yang memang jago banget masaknya, kenapa nggak dipakai aja? Ini orang sekarang lagi butuh dianter-anterin gitu, karena dia harus di rumah, tapi ya kita bisa pakai APD-nya kan minimal cuma butuh satu aja buat yang nganter, atau mungkin Grab, Gojek yang di sekitaran, yang mungkin di kota gitu ya, di kota bahkan mereka kan turun permintaannya. Yang lebih sekarang jalan itu kan adalah layanan GrabFood sama Gojek Food gitu ya, GoFood, bukan yang mengangkut orang sebagai moda transportasi, tapi sebagai delivery. Ini mah pasti jalan gitu ya. Nah ini peluang yang di sekitar, yang di kita apa? Ini saya lihat ada teman saya yang dari Sumedang tuh, orang Pasir Rengit ya, Ibu Iis, kepala sekolahnya TK Hati Mekar. Saya lihat tadi sudah masuk. Di sekitarannya tempat Bu Iis itu ada produsen-produsen oncom. Kenapa enggak PAUD bekerja sama dengan ini untuk bisa, tapi memang harus tim khusus gitu ya. Ini yang tim khusus biar fokus gitu, bukan yang mikirin antara oncom, antara tempe, antara bacem, mikirin itu dengan mikirin kurikulum gitu kan. Itu harus dipisah orangnya gitu. Nah, terus selain itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi hanya dari ngelihat kemampuan kita apa, peluang apa yang di sekitar, dan apa yang bisa dilakukan. Ada orang nggak yang bisa melakukan ini? Tidak harus sama kita semua. Kita bisa hanya sebagai koordinator. Kita hanya sebagai fasilitator. Atau mungkin kita juga bisa menantang diri kita untuk mulai bergerak. Nah ini contoh peluang yang kita lihat, misalnya masker. Ini kan di masa COVID ini ada kebutuhan-kebutuhan ini ya, ada sekitar, saya cuma contoh aja ya, ada masker, ada perlengkapan dan promosi CTPS, ini mendukung, kalau ini mau dijalankan juga mendukung untuk mitigasi COVID-nya secara kesehatan. Lalu yang dibutuhkan orang sekarang yang tetap ada, mau dikarantina, mau enggak, orang lapar terus. BLT nungguin itu bisa sampai berapa lama gitu ya, tapi terus orang lapar per 5 jam, per 6 jam, kecuali saat puasa sekarang gitu ya, bisa bertahan 12, tapi kan setelah buka ya lapar lagi. Dan kadang-kadang manusia memiliki kebosanan, dia masak terus juga bosan, mungkin butuh jajan, takjilan bagaimana. Nah ini bisa
jadi peluang gitu ya. Atau mungkin menanam sayur, kalau kemarin cuma nanam iseng-iseng aja, kenapa enggak dibuat polybag yang banyak, sehingga kalau sekali jual ke tetangga atau kemana bisa dapet gitu ya dari situ. Ini hal-hal yang bisa kita lihat sebagai peluang di konteks COVID. Dan ini bisa dilakukan juga walaupun masa COVID sudah berlalu, ini juga kita harus, cara berpikir itu ditanamkan baik-baik. Nah, yang sekarang sangat khas dalam masa COVID, untung sosmed sudah ada. Ibaratnya kalau kita cuman posting di Facebook aja bikin orang ngiler, ngeces gitu ya, saat mau buka kita posting takjilan aja orang kayak ini berapa, di mana belinya gitu kan. Kadang ada orang males kan, males itu kan komoditas juga. Kemalasan dan kebosanan orang lain itu komoditas untuk para pengusaha, itu modal. Itu peluang pasar gitu kadang kala. Nah, karena malas dan bosan orang untuk menikmati ini sekali butuh selingan gitu ya, kita bisa sediakan jajanan segala macam. Nah, jual beli dengan transaksi online ini yang tidak harus masuk Bukalapak, tidak harus apapun, kita modal dengan Facebook, kita modal dengan Instagram, itu bisa dilakukan. Dan itu mungkin tinggal pengantarannya kan tinggal berlaku prosedur physical distancing kalau memang mau dilakukan oleh kita sendiri gitu, oleh keluarga, tidak menggunakan perantara yang lain. Nah, ini peluang-peluang yang bisa dilihat yang mungkin bisa membukakan Bapak dan Ibu yang hadir saat ini di masa COVID. Tapi ini hanya contoh, mungkin ada yang lain. Nah, contoh yang menarik dari masker ini adalah dulu kan sampai ada penimbunan ya. Lalu sekarang rame-rame sampai ada masker yang fashion show dipakai. Sekarang Lebaran mungkin orang harus warna-warni maskernya. Ya kan orang Indonesia tuh begitu banget, gaya nomor 1. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan hal-hal itu terkait dengan bisnis. Nah, ini hal itu mudah-mudahan masih bisa ditangkap. Nah, ini materi yang segmen terakhirnya. Memangnya kalau untuk jalanin bisnis apa saja sih yang harus dipikirkan gitu ya, kalau memang mau usaha, tahu nih mau mulai nih dari yang mulai dijalankan secara iseng-iseng, mau diseriusin deh gitu ya, atau yang sekarang sudah menjalankan usaha, usaha saya kemarin ada yang curhat, tutor PAUD, beliau itu jualan bakso gitu ya di sekitarnya. Memang ini usaha pribadi, tetapi terus karena ada COVID, nggak ada lagi yang datang. Nah, terus blank karena nggak punya ilmunya. Saya bilang, ya dialihkan jual beli online, atau ditanya orang butuh di situ apa. Jadi modal yang digunakan untuk asalnya jualan itu bisa dialihkan ke jenis yang lain. Ya mau nggak mau, sekarang orang harus mau berubah. Kalau tidak mau berubah, harus mau siap terima resikonya hidup kita akan seperti itu aja, dan bahkan mungkin terseret dengan kesusahan di masa COVID ini. Jadi ini tawaran. Nah, saya hanya mengenalkan, saya nanti bisa rekomendasi pada Bu Nurul kalau mau ada pendalaman tentang bisnis model kanvas, ada ahlinya dan beliau pasti mau untuk menyumbang sesi juga di sini dari YSKK, Yayasan Satu Karsa Karya dari Solo. Mereka memang sudah sangat paham dengan teknis usahanya. Nah, kalau saya hanya ingin mengantarkan saja ya pada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, ini saya coba mengenalkan ini contoh kanvas bisnis model yang biasa dipakai. Kenapa ini model bisnis ini dia banyak dipakai oleh usaha-usaha kecil atau juga bahkan usaha besar yang mulai masa kesini ya. Kan ada banyak model bisnis yang khusus dari kuliah segala macam, ribetnya minta ampun ya. Tapi ini model paling sederhana yang bisa dilihat dalam satu lembar itu apa saja yang harus dipertimbangkan saat kita mau menjalankan usaha atau mengembangkan usaha. Kita lihat nih. Satu, customer segment. Itu artinya pelanggannya mau siapa. Kita pikirkan, kalau memang kita mau menjual makanan yang bergizi, itu untuk siapa? Untuk anak usia umur berapa? Kan beda. Kebutuhan umur 0-1 tahun, 1-2 tahun, 3-4 tahun. Terus kemudian anak SD yang senangnya makan, lapar terus gitu kan, SMP yang masa-masa pertumbuhan. Terus kemudian apakah ini untuk keluarga gitu ya, itu apakah untuk remaja, apakah untuk dewasa. Kalau kita mau menjual produk sekarang, kan kalau PAUD Talk itu jelas ya, spesifikasi segmennya itu untuk tutor PAUD, para praktisi PAUD, para pemerhati anak, itu
sudah jelas, clear, spesifik. Jadi kadang masih ada kalau masih dikenalkan ini seluruh lapisan masyarakat, ya udah pokoknya siapapun, itu nggak malas mikir. Nah, karena kalau terlalu banyak kita akan memikirkan yang lain-lainnya juga harus lebih spesifik. Kalau spesifik itu kita akan tahu nanti ke ke yang lain-lainnya ini, gitu ya, ke kotak-kotak lainnya itu akan lebih enak gitu, tidak terlalu banyak yang kita harus pikirkan. Contoh MacBook yang Apple dipotong, yang mereka jual itu menengah ke atas. Memang mereka sengaja untuk barang-barang mahal. Produk Cina. Memang untuk menengah ke bawah, untuk misalnya, karena buat mungkin misalnya handphone dari Cina ini yang dulu yang terkenal, yang murah-murah, memang tujuan mereka bukan untuk masalah keuntungan saja, tapi memang ingin memperluas komunikasi, sehingga dia ingin HP bisa diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Laptop bisa diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Ini tujuan mereka ya. Jadi pelanggannya siapa harus ditentukan. Lalu hubungan dengan pelanggan mau dijalin dalam hal ini dijalin dengan dengan cara apa gitu ya. Karena saat ini dunia usaha berkembang itu bukan hanya untuk memenuhi atau maunya si pengusaha inilah ya, ya ini produk yang saya jual, udah nggak bisa begitu, itu bangkrut pasti. Yang dilihat itu adalah pelanggan itu butuh dipuaskan, dan mereka bisa puas dengan cara apa. Nah, ini bisa dijalin hubungannya lewat mana? Nah, ini lewat sosial media, misalnya Facebook. Ini saya kasih contoh, saya ambil dari Google juga, punyanya Ibu Rista siapa Amanda ini, mohon izin itu siapapun, karena untuk makanan lebih mudah mungkin ya dipahami sama Ibu dan Bapak. Ini contohnya, ketika mau jualan coklat, ini ke siapa? Anak, remaja, sama dewasa. Bentuk coklat untuk anak-anak, soalnya dengan bentuk coklat untuk remaja, mungkin remaja senang di masa Valentine gitu ya, masa-masa untuk kasih hadiah pada siapapun yang ditaksir. Nah, kalau anak-anak dia lebih senang yang lucu-lucu juga, anak kan lain produknya. Nggak bisa dia cuma batangan begitu aja. Nah, untuk orang dewasa dia nggak peduli sama bentuk, yang penting enak. Nah, itu kan akan lain jenis produknya. Hubungan sama pelanggannya juga bagaimana mempromosikan pada pelanggan yang akan mendapatkan produk kita gitu ya. Kalau misalnya ini adalah makanan takjilan, biar tahu misalnya mereka puas nggak apa enggak. Makanya sering kan di jualan online segala macam tuh di screen cap tuh yang kepuasan mereka di posting gitu. Bahkan mungkin kalau enggak pun ya testimoni, mungkin di Pautalk tadi udah ada usaha bertanya, mungkin boleh ditanya siapa ada yang nggak mau ngasih review tentang Pautalk gitu ya, biar mungkin nanti Pautalk bisa dibagi dua antara kelas bisnis dengan kelas yang umum gitu, yang untuk yang gratis gitu, ada yang kelas bisnis, itu bisa ditanyakan hubungannya melalui apa, atau melalui Google Form yang baru kemarin diajarin, kepuasan pelanggannya itu bisa diminta dari situ. Channel apa untuk marketingnya itu mau lewat mana, kita mau kasih tahu. Sekali lagi, ini karena kita sudah dunia online, ini bisa dipakai. Ini adalah Lapak Kaskus, toko, forum jual beli, ada Tokopedia yang tadi saya sebutkan. Agar para pelanggan tidak hanya pada orang tua yang di sekitar saja, tidak hanya pada orang tua anak, tidak hanya masyarakat sekitar, tapi juga dari luar. Karena untuk bisa kita betulan kaya, kan uangnya bukan beredar di sekitaran aja, mah itu segitu-gitu aja. Kalau kita mau masyarakat kita ikut kaya, PAUD kita beneran berdaya, coba datangkan juga uang dari kota ke desa gitu ya. Uang di kota tuh kan mengerumun tuh. Kalau misalnya dikasih produk dari sini, dengan ada lapak online kan orang udah nggak ngeliat lagi itu dari mana-mana. Dari desa kan, entahkah dari kota, yang penting ada akses internet, nah uang itu mengalir akhirnya ke kita, yang bermanfaat juga pada bisa jadi mengatrol atau meningkatkan daya beli masyarakat di kota ke desa, lalu meningkatkan ekonomi di desa. Nah, ini terlalu jauh, tapi ini contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media. Lalu keunggulannya dari produk kita apa? Seringkali misalnya kalau hanya sekadar perkara tajilan aja, mau dipakai usaha itu misalnya untuk sebagai modal PAUD, toh modalnya cuma sedikit, 100.000, 200.000 sudah bisa jalan untuk bisa bikin kolak. Tapi kadang-kala misalnya untuk kolak apa yang sederhana lah ya begitu,
gulanya yang dipakainya gula ini, gula yang gula buatan itu, bukan yang gula asli gitu ya, bukan gula aren yang beneran dicampur-campur lagi. Ini yang bikin orang juga, aduh kok nggak enak ya, nggak balik lagi. Kita mau menjual produk keunggulannya apa? Apakah kualitasnya? Apakah murahnya? Boleh aja jual murah, berarti kita kasih barang yang murah, mungkin santannya juga encer. Tapi kalau kita mau produk kita ada yang datang lagi, kita ya harus clear. Produk kita yang dibutuhkan apa. Ini bisa berlaku juga untuk PAUD-nya, layanan di PAUD mau seperti apa gitu kan. Perbedaan PAUD A dan B itu apa? Usahanya seperti apa? Apakah melibatkan orang tua apa enggak gitu kan. Terus kemudian keunggulan lain dari misalnya kalau saya lihat ada yang cukup ekstrim menjual masker dengan pakai aksesoris ya, karena dia mau menjualnya memang masker untuk aksesoris biar dipakai tuh tetap cantik, ya nggak apa-apa. Tapi itu keunggulan produk yang mau kita jual. Termasuk jasa ya. Jasa, apakah kita mau ramah pada pelanggan atau mau sebagai yang elit, yang mungkin akademisi pengennya gitu ya, atau mau yang justru mengangkat orang-orang yang dari zero to hero, yang dari nol menjadi ada. Kenapa enggak narasumbernya adalah dari Bapak dan Ibu sekalian, misalnya yang berbagi. Nah, itu juga boleh menjadi keunggulan produknya itu apa, dari misalnya entah dari PAUD, entah dari kita sendiri sebagai siapapun atau tokoh narasumber di tempat yang lainnya. Karena kan tidak hanya barang ya, tapi kita jual jasa juga. Lalu kegiatan utamanya apa? Nah, dari setelah kita clear mau apa saja, marketnya seperti apa, baru kemudian kegiatan-kegiatan utamanya apa ya. Jelas kalau ini coklat, menjual coklat dengan berbagai macam kategori. Mengadakan event untuk promosi, ya mungkin tidak harus event, karena bikin saja poster, bikin saja ini disebar-sebarkan gitu ya. Itu promosinya bisa lebih murah gitu kan, disebarkan di antar grup, dijejaring segala macam. Lalu mungkin kegiatan yang paling penting juga misalnya adalah pencatatan penjualannya harus jelas gitu ya. Terus sumber daya yang mau kita manfaatkan, apakah tutor PAUD, apakah kita mau melibatkan orang tua, apakah kita mau melibatkan para pengusaha lokal di sekitar, atau para pengrajin, atau siapa lagi yang kita mau jadikan sumber daya kunci dari usaha kita. Ini juga kita coba pikirkan. Lalu mitranya mau siapa, gitu ya. Kalau misalnya nanti kita tadi buka di Bukalapak, di Tokopedia, ya berarti mereka itu menjadi mitra buat kita. Kalau kita misalnya mau menjual produk-produk yang udah ada, berarti para produsen ini adalah mitra kita. Kalau kita mau menitipkan produk ini di tempat lain, itu juga berarti mitra kita. Nah, ini dipikirkan dari awal. Lalu kemudian bagaimana untuk pengembalian modalnya, dan ada nggak celah lain untuk menambahkan penghasilan dari situ. Nah, ini ada keuntungannya dari mana sih dapatnya? Keuntungan penjualan, keuntungan dari pengadaan event. Jadi bisnis tuh walaupun dia jualan coklat, tidak hanya lewat coklat saja dapatnya. Misalnya kayak tadi, kita ternak nih, tapi kan itu kotorannya bisa dipakai untuk pupuk organik. Nah, ini juga kita bisa memanfaatkan itu menjadi sumber daya tambahan untuk si bisnis itu, tidak hanya penggemukannya saja. Ada juga yang misalnya saat kita mau promosi, kita undang narasumber dari mana, terus kita buka tiket. Itu juga bisa menjadi tambahan. Selain produknya, kita dapat hal yang lainnya. Jadi, ada tidak hanya walaupun bisnisnya satu, sumbernya hanya dari itu, enggak. Dari bisnis itu bisa ada yang dicabang-cabangkan. Lalu, struktur biayanya seperti apa? Nah, kalau bagian ini sudah bagian hitung-hitungan, biaya modalnya. Nah, yang seringkali dalam usaha-usaha disebut kenapa ya? Jual itu tuh gitu-gitu aja, jualan kelontong begitu aja, nggak yang toko-toko di sekitaran tuh kecil-kecil aja. Ada yang jualan gorengan atau apa, begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan, karena biasanya ketika hanya menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak benar-benar dihitung biaya belanja, transportasi, untuk misalnya kalau bisa pakai flyer untuk promosi, kita mau cetak, kita mau pakai kuota internet, nggak pernah dimasukin dalam modal untuk menentukan harga pokok. Nah, ini yang saya bilang ini teknis sekali. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, tapi karena ini teknis, saya juga bisa saya akan mengaku kalau tidak tahu.
Tetapi untuk usaha ini sekali lagi ini untuk ada organisasi yang bisa saya refer ke Pautok untuk menjadi narasumber kalau mau mendalami ini lebih jauh. Tetapi intinya dari yang tadi kita lihat, dari cara berpikir, memahami dulu tentang modal itu apa sebenarnya, berarti kembali pada diri kita sendiri, lupakan dulu yang di sekitar-sekitar, kita sendiri punya niatnya nggak, punya tekadnya nggak, mau berubah nggak, mau mengerjakan nggak. Nah ini modal kita, lalu kemudian bahwa dalam asset based thinking harus melihat peluang, kekuatan kita, apa yang sudah bisa kita lakukan. Nah, tinggal dimasukkan nanti dalam sini. Kalau contohnya, memasak saya bisa tuh bikin cake, orang-orang bilangnya bolu saya enak banget. Terus mungkin bisa nggak ya saya ajak teman saya di tutor PAUD, gimana kalau kita buat PMT misalnya dari bolu ketan atau dari bolu pisang misalnya, biar ininya gizi-gizinya itu lumayan lah, agak lebih baik, nggak hanya isinya gula aja. Hanya mau itu saja, saya hanya bisa itu saja. Ya sudah, kita promosi itu saja khusus bolu ketan misalnya. Nggak usah dulu yang kemana-mana, karena lebih baik usaha itu spesifik dijalankan gitu. Nah ini yang nomor satunya yang harus dipertimbangkan. Lagi selain yang tadi, yang 4, saya coba kembali dari asset based thinking ini yang kita bisa lakukan, sudah mulai kita bisa petakan. Ketika semua kolom bisa terisi, oh mungkin lah, udahlah yang lain-lain bisa nanti belajar, tinggal lakukan gitu ya, kalau sudah ada yang unsur-unsur di situ. Tetapi ada bedanya kalau usaha pribadi dengan usaha kelompok. Nah kan kalau kita ngomong usaha lembaga, berarti kan usaha kelompok, bukan usaha perorangan, dan ada tujuan yang harus diatasi bersama. Dari pelajaran saya mendampingi 4 kelompok di Cianjur, di Pagelaran itu di Kecamatan Pagelaran di Cianjur, itu waktu itu uji coba 4 kelompok, kita coba berikan modal, hanya sedikit di masa itu, 5 juta itu sudah termasuk biaya rapatnya segala macam ya. Kalau dihitung-hitung mungkin modal bisnisnya banget itu yang untuk perhitungan laba ruginya itu hanya 1-2 juta saja, tidak banyak. Dan saat ini dari 4 kelompok itu 2 lembaga PAUD ini, dua kelompoknya itu sudah 1 lembaga PAUD bahkan sampai sudah jadi yayasan, uang yang beredar sudah sekitar 70 jutaan. Lalu kemudian satunya lagi itu nge-link dengan BUMDes, dengan KUD-nya, itu sekarang mereka sudah bisa mengelola sekitar 100-an juta lebih, itu tutor PAUD-nya menjadi anggota koperasinya, sehingga mereka dalam setiap tahun itu dapat sisa hasil usaha. Jadi selain dari insentif tutor PAUD, itu juga mereka bisa dapat dari usaha yang dijalankan gitu ya. Tetapi tantangan dari usaha, nah tapi ada 2 lagi yang gagal, yang mati gitu ya, enggak, ya udah. Kenapa? Karena kelompoknya tidak jalan gitu ya, unsur-unsur di dalam kelompok yang tidak jalan. Yang namanya usaha kelompok itu adalah sekelompok orang yang terdiri lebih dari 1 orang, 2 saja sudah disebut kelompok. Menyatukan 2 kepala, kita aja dengan suami kita, dengan istri kita gitu ya, dengan pasangan kita, seumur-umur masih berdebat saja. Nah, ada saja yang bisa bikin kita berantem gitu ya. Nah, ini bayangin dalam usaha. Nah, ini tapi bukan berarti nggak bisa. Artinya kalau kita mau usaha kelompok, kita harus sudah siap bahwa akan ada beragam sifat, beragam kemampuan. Nah, ada rasa percaya yang harus dibangun di antara anggota. Dan bagaimana sih rasa percaya biar ada? Transparansi harus ada. Modal awal berapa? Siapa yang mengerjakan apa? Semuanya jelas. Semuanya ini tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang sembunyikan. Jadi kalau rugi diceritakan rugi, kalau untung diceritakan untung, seperti apa pembagiannya segala macam itu harus selalu dibicarakan. Gampang ngomong ya, tapi pada saat dilakukan mungkin tetap akan ada konflik, yang satu menuduh atau apa. Transparansi, komunikasi rutin yang menyampaikan bahan-bahan itu sudah menyampaikan laporan-laporan keuangan, terutama karena uang itu sekali lagi walaupun kita sudah tahu dasarnya penyakitnya juga sama, uang itu bisa menjadi bersifat seperti bangkai, mendatangkan banyak lalat pikiran, tuduhan-tuduhan, dugaan. Nah itu juga sangat bisa mungkin berkembang dari gara-gara perkara uang ini ya. Komunikasi rutin, lalu kemudian
penyelesaian masalah dan pengambilan keputusannya harus sama-sama terus. Ini yang tantangan dari usaha. Tapi saya yakin dari PAUD-PAUD yang sudah berjalan, yang dasarnya memang karena gerakan sukarela juga, tidak bentukan oleh sesuatu karena paksaan, itu rata-rata para pendirinya itu sudah cukup punya kekompakan. Saya yakin ini cuma tinggal dikembangkan saja ke arah misalnya usaha gitu ya. Nah, intinya mau ngomong panjang lebar tentang teori segala macam, bagaimana sih cara membuat kita terus motivasi, bagaimana sih percaya diri. Kunci paling sederhana adalah setelah tahu ilmu, amalkan atau lakukan, bahasa biasanya ya. Lakukan, kalau kita sudah siap, ya sudah, kalau tadi kata Bu Nurul modal nekat, ini sudah dibuktikan sama PAUD-PAUD, sekarang sudah sampai ada 2.000 peserta yang terdaftar, gitu ya, ikutan ini. Dari mungkin hanya keinginan, ada iseng-isengnya juga, tapi ada keinginan berbuat baik, tapi langsung dilakukan. Jadi tidak terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan di awal yang besar-besar dilakukan, tapi jalankan. Karena di situ kunci percaya diri yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar dari motivator lain bagaimana untuk percaya diri segala macam. Enggak, saya cuma berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan, berdasarkan yang dialami diri sendiri, percaya diri hanya bisa tumbuh kalau dilakukan. Anak bisa percaya diri naik sepeda, anak bisa percaya diri menggambar, karena dia melakukan menggambarnya, karena dia naik sepedanya, bukan hanya di sini saja. Lakukan, dan kadang-kala mungkin ada mimpi atau keinginan yang membuat kita gentar atau ada takut ya. Ya pilihannya mau berubah atau enggak. Mau enggak menjajal diri sendiri. Nah ini yang dilakukan. Lalu konsisten, ini yang paling susah, konsisten melakukan apa yang dilakukan. Nah kalau kelompok sifatnya itu bisa saling menyemangati. Yang satu udah drop, yang lain bisa mengingatkan. Itu enaknya. Kalau sendiri ini agak-agak konsistensinya niat sendiri itu agak memang butuh waktu ya gitu, butuh motivasi sendiri. Ini tantangan, walaupun banyak tahu ilmunya tetap aja kalau sudah males gitu ya. Nah kalau ada kelompok tuh ada kontrol dari sekitar. Lalu bahwa jangan lupa Bapak dan Ibu semua dalam hal apapun, tidak hanya dalam usaha, jangan pernah melihat salah dan benar sebagai tujuan atau kesimpulan. Salah dan benar adalah proses yang kita perlukan untuk belajar. Jadi kalau misalnya ini usaha rada gagal, jangan menyerah, kita coba pelajari kenapa ini gagal, kenapa ini nggak jalan. Oh, mungkin harus diubah ininya. Kalau kita terus melakukan itu, insya Allah akan selalu menemukan hal-hal baru gitu ya, dan dievaluasi secara berkala. Gitu. Jadi, terima kasih banyak. Ini saya pikir pas sudah 1 jam kurang kayaknya. Iya. Sudah pas ya? Sip. Oke, thank you Terika, bisa tolong di stop share dulu biar wajah teman-teman ini saya mau lihat tambah galau atau enggak, atau tambah semangat. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Jadi ketika energi positif itu disampaikan, maka motivasi kita pasti akan naik. Berapa lama bertahannya, nah itu kembali kepada kita sendiri. Tapi sangat menarik tadi Bu Rika, sebelum kita ngobrol kepada teman-teman ya. Jadi di standar kompetensi untuk pendidikan tenaga kependidikan itu ada loh untuk kompetensi kewirausahaan. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Bu Nina itu sangat pas dan sangat menggoda, menjadi tantangan pada saat event seperti ini. Apakah kepala sekolahnya biasa-biasa saja, luar biasa, atau tidak biasa? Nah itu mungkin dia yang seharusnya menjadi komunikator ya, sebagai ambasador, sebagai leader gitu kan, harusnya bangun, wake up, hai semua kepala sekolah, kita wake up ya. Jadi bangun gitu Mbak Rika ya, karena pandemi ini ya nyata gitu, nyata. Bukan halu. Dan sampai kapan kita nggak tahu, semuanya tidak tahu. Maka strategi baru harus mulai diterapkan. Oke, teman-teman, boleh kok kemudian nanti berbagi. Ada beberapa pertanyaan ini, apakah materinya akan di-share, bukan hanya materi.
rekamannya akan kami share. Tapi rekamannya kami butuh waktu karena kan harus upload dari macam-macam. Jadi biasanya kita akan share feedback dulu apa yang teman-teman nilai dari kelas hari ini, kemudian masukannya apa, gitu kan. Kemudian berikutnya kami akan share materi, baru setelah itu rekamannya. Oke, siapa ini? Adakah yang mau sharing atau yang bertanya? Silakan di chat ya, dituliskan di chat dulu, baru kemudian kita panggil namanya. Bu Rika, ini ada teman yang kemarin join di kelasnya Teh Irma, namanya Pak Fransra. Pak Fransra ini kemarin begitu semangat kita bicara tentang NTT, nanti kita ngobrol ya sama beliau. Tapi sebelumnya barangkali ada yang bertanya sebelum Pak Fransra, atau ada yang mau nyanyi lagi? Nyanyi oke loh. Kita nanti akan punya ajang Pautalk Idol. Oke, adakah yang bertanya? Atau kita coba ke Pak Frans deh. Pak Frans mungkin akan bertegur sapa dengan Teh Rika dulu. Silakan. Hai Pak Frans. Halo. Hai, apa kabar? Selamat siang. Ya, ketemu lagi. Dan saya tidak sangka bahwa Mbak Rika ada di Kupang juga ya. Oh, iya Pak Frans di Kupang ya? Ya, saya juga di Kupang. Ya, kayaknya beda kelurahan sama Mbak Rika. Oh, oke. Daerah mana Pak? Kalau saya ini lagi kena daerah yang kasus satu pasien COVID meninggal kemarin. Oh. Baiklah. Ya. Saya di TDM. Ya. Aman. Oke, semoga ini ya Pak ya, kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak Frans ya, jadi kita semua tetap sehat, tetap stay at home dan tetap mematuhi peraturan pemerintah, walaupun nggak enak ya 2 bulan coba di dalam rumah. Ini nanti sampai bulan depan lagi nih Bu. Sampai bulan depan ya Pak, iya. Jadi kita lebarannya juga nanti pakai masker yang paling cantik. Pakai apa Pak? Motif-motif. Oke, thank you ya Pak Frans ya. Oke, teman-teman, mungkin belum ada yang bertanya, cuma tadi menarik dari yang disampaikan oleh Teh Rika. Bagaimana sih sebenarnya PAUD itu kemudian bisa berdaya kalau kemudian kita melakukan kolaborasi. Itu menarik Mbak, itu sangat menarik bagi saya. Teman-teman kepala sekolah, ibu bapak pengawas, atau siapapun, coba kemudian kita berpikir agak out of the box sedikit ya. Bagaimana kemudian jika di dalam sekolah itu paling nggak kan ada 10 orang lebih, 10 anak, 10 orang tua, kalau ditambah bapak ibunya jadi 20, kemudian mereka punya saudara-saudara juga, punya guru. Nah, kita mulai mungkin dari sekolah itu membuat sebuah usaha gitu ya. Siapa yang bisa masak seperti yang disampaikan oleh Teh Rika itu. Kemudian antar daripada komunitas di PAUD itu yang memakai jasa itu gitu. Jadi kita beli frozen food-nya dari siapa, kita beli kemudian masakan untuk apa ini yang sekarang sedang tren itu apa sih parcel lebaran gitu ya, makanan untuk kue lebaran siapa gitu. Jadi di dalam itu sebagai jembatan, sebagai inisiator, atau kemudian kalau misalnya mau agak besar kan kita punya komunitas tuh, ada PKG, ada Ormit, ada beberapa teman yang bisa joint venture kalau di perusahaan itu ya. Kemudian mereka punya komunitas gitu. Oke, siapa yang mau buat flyernya di blow up, di sharing seperti Pautalk ini Navigators, semuanya di share flyernya. Jadi silakan yang mau join. Ternyata hari ini ada tadi sampai 180. It's okay. Jadi ini ada yang bertanya Bu. Mungkin itu yang saya sedikit sampaikan. Oke, siapa nih Teh Rika yang mau kita Supenti ini apa yang harus kita lakukan untuk membuka atau mengembangkan usaha di sekolah? Oke, Bu Penti saya panggil biasanya Teh Rika, mereka mau bicara sendiri.
Hai Bu Penti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panen beras, Bu? Daerah Ciamis sudah. Oh, dari Ciamis sudah. Oke, silakan Ibu mau bertanya langsung kepada Terika. Mangga. Kami kan sudah berjalan usaha menyediakan makanan jajanan anak sehari-hari. Jadi yang dikelola oleh orang tua. Jadi setiap tahun ganti pengurus gitu. Menyediakan makanan anak-anak. Jadi anak-anak tidak jajan keluar. Alhamdulillah ketika saat pembelajaran berlangsung tidak ada tukang dagang ke sekolah gitu. Jadi dikelola sama orang tua. Nah, saya ingin mengembangkan. Kemudian suka ada Bukalapak setiap hari Kamis atau Jumat. Sekalian parenting, ibu-ibu itu membawa hasil tani. Misalkan ada bawa buah-buahan, ada sayuran gitu dijual gitu. Nah, tapi saya belum punya wadahnya, maksudnya tempatnya, nah gitu. Kemudian ingin mengembangkan lagi. Jadi langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengawali membuka peluang usaha ini gitu untuk mengembangkannya. Mungkin itu. Baik, silakan Terika langsung saja dijawab. Jadi Ibu itu udah bagus banget melibatkan orang tua, artinya kan ada komite PAUD-nya ya, dan mereka diajak bersama itu dipertahankan untuk seperti itu. Lalu mungkin untuk pengembangan, jadi kebetulan yang di sini pun yang di program yang kami dampingi memang melibatkan orang tua, gitu ya. Memang melibatkan orang tuanya ada yang menjadi anggota dari tim usahanya, karena memang harus itu harus tim sendiri Bu ya. Memang kepala sekolah sebagai manajemen gitu ya, memastikan sebagai pemantau dan pengevaluasi, tapi yang menjalankan nanti nomor satu coba dikumpulkan dulu nih orang tua yang sudah punya sudah sering terlibat, kemudian yang juga mulai memperlihatkan ada kemampuan bisnisnya, artinya menghitungnya, laba ruginya, gitu, cukup rajin dan telaten. Nah ini dikumpulkan, dibuat tim, lalu kemudian tapi untuk sementara itu ditanyakan, jadi didiskusikan peluangnya apa. Nah sekarang apakah misalnya tadi menjual PMT ya, PMT yang biar anak-anak tidak jajan keluar. Nah tapi terus kita tanyakan apakah si usaha ini mau dikembangkan tidak hanya untuk ke anak PAUD. Misalnya kalau di situ ada SD, di situ ada PAUD lainnya, di situ ada dan produk kita itu memang ada yang khasnya. Setahu saya Ciamis ini daerah yang cukup banyak loh untuk produksi makanan ringan ya, makanan ringan. Terus kemudian ada jualan produk kayak misalnya kalau Galendo ya Bu ya, Sunda mah itu saya sering dapat tuh dari adik saya. Terus ada yang jualan cemilan-cemilan juga. Nah ini yang kalau mau dikembangkan apakah hanya untuk PMT itu? Karena kalau untuk PMT untuk melayani anak itu sudah cukup dilakukan. Tapi kalau mau dikembangkan menjadi usaha PAUD gitu, sebelum membuat lembaga ini usahanya terpisah, dibuat dulu kelompoknya, lalu didiskusikan bersama ini mau dikembangkan atau enggak, lalu undang orang yang sudah punya usaha untuk bercerita juga, untuk tahu apa saja yang harus diperhatikan dari yang sekitar Ibu yang sudah dalam jualan olahan pangan, karena kan terkait yang sudah dijalankan adalah PMT-nya Ibu ya, jualan yang makanan di cemilan itu nomor satu untuk makanan. Lalu kalau memang dimungkinkan untuk pengembangan, coba dipikirkan untuk permodalannya bagaimana, apakah mau iuran ataukah mau mengakses, karena kalau dalam usaha itu lebih baik memang kita modalnya minjem, karena biar ada motivasi untuk bayar gitu kan. Kalau kita kayak kami ini resiko uang proyek, karena itu dana hibah, itu bisa jadi setelah proyek selesai dan nggak ada pertanggungjawaban, bisa ada resiko itu. Tapi kalau kita berawal dari minjem dan tanggung jawab bersama-sama,
ya mungkin ada koperasi lokal, jangan yang bank-bank mencekik leher. BRI minimal atau apa itu coba didiskusikan. Lalu dikembangkan jenisnya apa? Seperti tadi yang bahannya mungkin nanti bisa dilihat, Ibu lihat yang unsur-unsur 9 kelompok itu nanti Ibu coba oret-oret bersama tim ini gitu ya. Nah, terus kemudian kalau yang untuk olahan menjual produk-produk orang tua. Nah, kalau memang ini mau dikembangkan, misalnya sekarang tempat belum ada. Mungkin tidak usah pakai sistem jualan butuh lapak lama, butuh tempat lama untuk nyimpen. Kenapa tidak ditanyakan pada orang-orang, buat survei ditanyakan, butuh kangkung enggak, butuh ini enggak, tiap hari ini ada. Jadi dibuat sistemnya pre-order, Bu. Jadi memesan sebelumnya, sehingga pada saat dikumpulkan datang, orang tua yang datang juga udah tahu mau harus bawa apa yang diperlukan untuk dijual. Nah, ini hanya contoh ringkas saja dari saya. Siap. Oke, Bu Penti sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu jawabannya. Oke, teman-teman, saya mengundang satu orang yang mungkin sudah menerapkan suatu inovasi di sekolahnya saat pandemi ini berlangsung. Jadi seperti kami juga tadi memang bonek. Ya, bonek. Oke, alhamdulillah kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, adakah teman-teman dari 142 ini yang sudah melakukan sebuah gerakan kebaikan atau inisiasi di lembaganya masing-masing saat COVID ini? Bagaimana mempertahankan, bagaimana kemudian mendelivery team building-nya tentang beberapa ilmu, bagaimana melakukan beberapa hal baik di sekolahnya yang bisa kemudian di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Silakan berikan reaction jempol seperti ini, seperti saya ini. Silakan siapa? Nanti saya akan unmute. Silakan Bu, silakan berbagi karena barangkali yang ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pernah lakukan itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Adakah? Coba saya lihat sampai 6 slide. Oh, nggak ada yang jempol ya. Nggak ada yang jempol. Apakah mau telunjuk saja? Reaction atau telunjuk tidak ada. Atau kayaknya kita harus ada semangatnya deh. Saya mau panggil Kang Cecep. Kang Cecep. Kang Cecep masih stay di sana nggak? Oke, atau Kang Cecep lagi dengan putrinya ya tadi cantik sekali. Oke, ini kita ke Bu Nur Latifah deh. Bu Nur Latifah ini juga bertanya nih, Bu. Silakan Bu Nur. Wih, di luar nih. Iya. Bu Nur ada di mana nih? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, rumah. Di dalam rumah kurang bagus sinyalnya, Bun. Oh, silakan Bu. Silakan apa yang mau disampaikan ke Tarika. Iya. Ya, terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah melihat ada beberapa lembaga yang menyediakan jajanan anak-anak itu di dalam kelas. Nah, itu kelihatannya anak itu ketika belajar melihat ke jajanan, kemudian ada yang beli juga. Nah, yang melayaninya itu guru. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwasannya memang bagus menyediakan jajanan sehat di PAUD, namun caranya tidak seperti itu. Itu bagaimana gitu menyampaikannya. Kemudian tadi kata Bunda apa yang sudah dilakukan di lembaga PAUD kita masing-masing. Jadi kalau di lembaga saya itu pastinya sama dengan yang lain, selalu memantau, mengingatkan anak-anak atau orang tua di grup itu untuk mengikuti kegiatan di TVRI. Kemudian kalau kita mempunyai materi-materi yang terkait dengan orang tua, itu disampaikan di grup, baik berupa post note atau berupa materi. Kemudian alhamdulillah kami juga memberikan kebutuhan terkait dengan COVID-19 itu masker sama hand sanitizer itu alhamdulillah sudah diberikan. Itu pasti sudah dilakukan oleh semua PAUD karena
hal tersebut merupakan salah satu hal yang boleh atau harus digunakan BOP Ya. itu untuk Bun seperti itu. Terima kasih Bun. Baik. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Thank you ya, Bu Nok, sehat ya. Oke, silakan Terika menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Bu Enok, karena kita sebentar lagi akan selesai. Oke, untuk bagaimana kalau Ibu Enok ini apa sebentar memberikan pemahaman dalam arti apakah pengawas juga atau Bu Enok ini tutor aja kepala sekolah atau kalau melihat lembaga saya ingin tahu dulu. Oke, Bu Nok, kepala sekolah, guru atau pengawas? Semuanya. Jadi semuanya berarti pengawas juga, oke. Terus pernah di ini waktu kita visitasi gitu ya, ada. Ya. Siap. Oke. Siap. Makasih Paham, Bu, makasih. Jadi kan bagus sekali kalau memang sudah punya fungsinya sebagai pengawas kan menjalankan itu untuk bisa menyampaikan pemahaman itu diberitahu pada mereka bahwa hal-hal yang menurut Ibu dikhawatirkan itu dibahas saja langsung dulu dari mereka itu kenapa sih seperti itu. Jadi daripada kita langsung melarang kan orang juga lebih baik menceritakan dulu barangkali niatnya baik. Nah, dari situ mungkin bisa disampaikan bahwa seperti yang Ibu bilang itu bukan melarang usahanya tetapi membuka kapan saatnya gitu ya. Lalu kemudian kita bisa kasih saran juga apakah tidak lebih baik itu kelompok orang tua yang mengawasi atau memegang si makanan itu atau mengelola penjualan gitu. Jadi memang kalau menurut saya tinggal menjalankan fungsi sebagai pengawas, memberikan pemikiran yang Ibu Nok sudah punya, itu sudah pas tinggal disampaikan saja. Yang sering kita lakukan ini nggak mau bilang, itu nggak mau bilang, nggak mau menyampaikan. Saya nggak punya saran lain selain didiskusikan langsung dengan lembaganya. Oke, siap. Oke, baik. Artinya Bu Nok bisa menjadi perantara baik buat teman-teman yang lain ya. Dari apa yang sudah dilakukan, tinggal manajemennya dan komunikasinya saja yang diupdate. Oke, Mbak Rika. Ya. Oke, ini ada satu orang yang barangkali bisa memberikan tanggapan tentang materi hari ini. Sebelum kita sudahi ya, tinggal 5 menit lagi teman-teman. Saya panggil Pak Hermanto. Halo Pak Hermanto, Bapak tinggal klik oke dari sana. Saya sudah unmute. Pak Hermanto, can you hear me? Saya tuh suka patah hati kalau manggil-manggil teman-teman tapi nggak bisa. Pak Hermanto, saya unmute sekali lagi ya. Oke, teman-teman, mungkin Pak Hermanto sedang di mana, tapi saya ingin ada satu testimoni dari teman-teman tentang materi hari ini, kemudian inspirasi apa yang teman-teman bisa dapatkan dan akan dilakukan setelah hari ini kita bersama-sama dalam 1 jam setengah ini. Silahkan di chat yang ingin berbagi. Hai, Pak Hermanto. Iya, selamat siang Ibu. Sempat istirahat dulu sebentar ini. Oke, Bapak ada di mana Pak Hermanto? Ini di rumah ini di Mamasa, Sulawesi Barat. Mamasa, Sulawesi Barat. Oke. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran inspirasi apa yang Bapak bisa dapatkan dari kelas hari ini dan kira-kira yang bisa diimplementasikan di sana. Silakan. Iya, artinya saya secara pribadi Bu begitu sangat bersyukur atas segala materi yang disampaikan karena terus terang secara pribadi itu akan membuat saya semakin antusias dalam melaksanakan tugas sebagai tutor, khususnya sebagai pengelola PAUD. Kemudian juga sebagaimana saya share tadi bahwa penilaian khususnya untuk TK ini kemungkinan besar kita akan walaupun dilaksanakan sebagaimana mestinya tetapi mungkin tidak seperti yang kemarin-kemarin itu disebabkan karena COVID sehingga RPPH, RPPM tetap berjalan namun mungkin tidak semaksimal seperti itu Bu karena kita laksanakan di sini khususnya di wilayah Mamasa door to door artinya dari rumah ke rumah untuk siswa. Kemudian juga saya begitu sangat merindukan supaya setiap materi yang disampaikan bunda-bunda PAUD kalau bisa itu di-share lewat
WA kami supaya kami semakin leluasa lagi, semakin memahami tentang bagaimana cara ke depan membuat anak-anak PAUD kita semakin luar biasa antusiasnya. Saya kira seperti itu, Bunda. Siap. Oke, Pak Hermanto, semangat. Semangat. Salam kami buat teman-teman di Mama saya. Salam ya, amin. Kepada pejuang-pejuang di sana. Thank you, Bapak. Oke, Tarika, sebelum kita ada closing statement dari Teteh, saya mau panggil dulu Kang Cecep. Oke, ada satu persembahan yang nanti kita bisa ikut ya di rek-nya. Jadi Kang Cecep akan menyanyikan rek-nya lagu Bento. Oh. Pada ini ya, pada hafal ya dari tempatnya masing-masing begitu Kang Cecep. Bento, kita ikut. Asik gitu ya. Silakan Kang. Ngobrol soal moral, keadilan sahabat lagi. Tipu-tipu lowi dalu pepihong jagonya. Balik kelas teri, pamit kelas joro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut nama 3 kali. Bento, bento, bento. Asik. Oke, thank you. Thank you Kang Cecep, Bager Soleh. Silahkan Tarika untuk memberikan closing statement-nya sebelum kelas ini kita tutup. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Setelah menyimak hari ini, saya juga baca chatnya, ternyata lumayan ya, ada yang mungkin terbukakan cara berpikirnya. Namun di luar tentang usaha, saya harapkan bahwa Bapak dan Ibu itu tetap semangat berperan. Memang kondisinya saat ini sangat tidak memungkinkan untuk kembali pada normal seperti biasanya, sehingga kita harus ikut mengalir mengikuti ini dan tidak terlalu membuat standar terlalu tinggi harus begini dan begini, karena kita harus menyesuaikan. Karena itu akan jadi stres buat kita juga. Motivasi itu harus dipelihara. Semangat itu harus dipelihara, yaitu dengan coba kita menyesuaikan dengan situasi yang sekarang terjadi. Kalau memang harus ada kunjungan rumah. Kalau memang harus memastikan melalui kelas online, memantau seadanya yang bisa, sebisa-bisa yang kita lakukan, cukuplah merasa bahwa itu kita sudah melakukan yang terbaik. Karena kalau terlalu menghakimi kita, aduh nggak bisa melakukan yang ini, itu akan bikin kita drop juga. Nah ini yang jadi tetap semangat, tetap termotivasi, dan saatnya kita belajar merubah diri kita sendiri untuk dari zona nyaman karena kita sedang dipaksa oleh keadaan. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Oke, thank you Tarika. I love you so much. Oke, teman-teman, semoga semangatnya tetap ada sampai kita pulang, kemudian kita extend, kita menjadi perantara kebaikan kepada orang lain. Nah, itulah inti dari materi hari ini. Oke, ada beberapa yang tanya sertifikatnya ada nggak? Standarnya memang tidak ada. Tapi kalau teman-teman membutuhkan sertifikat, silakan nanti di pengumuman akan kami sharekan kepada siapa teman-teman harus kirim datanya. Satu sertifikat yang dibutuhkan 10.000. Itu nanti akan kami kumpulkan, dan kalau sudah banyak akan kita berikan Zoom untuk next month. Untuk kita beli di bulan depan, karena tanggal 16 kita sudah harus membeli dengan pakai dolar. Oke teman-teman, thank you kebersamaannya. Saya akan mute call, tapi teman-teman bisa klikkan Kang Cecep lagi dong, sambil diikuti teman-teman di seluruh Indonesia untuk menyanyi rapnya saja. Sebelum kemudian kita akhiri. Ayo Kang, sekali lagi. Saya mute-kan. Oh, tapi teman-teman bisa ini ya, bisa nonton sendiri jika ingin. Oke, Kang Asep. Lagi dong. Lagi. Aduh, ayo makanya. Bento lagi nih, Bu. Mau nyanyi lagu apa? Aduh. Oke, sebentar. Saya mau ngerjain dulu. Kang Cecep mau nyanyi lagu apa buat kita? Apa ya, Bu? Ya?
Apa? Yang Kang Cecep suka lagu Unmesh juga boleh. Lagu apa coba, lagu apa? Lagu yang Kang Cecep biasa lakukan, nyanyikan. Apa? Apa ya, Bu? Bingung, Bu, kalau didadak bingung jujur aja. Oke. Sekarang yang tadi deh, lagu pertama tadi aja refnya. Atau lagu kemesraan. Kemesraan tahu nggak? Kurang tahu. Oke. Yang lagu pertama tadi kita persembahkan terima kasih buat Teh Rika. Silakan, refnya. Lagu Padi. Oke, teman-teman silakan menyanyikan lagu yang sama. Di total aja. Oke, dari Jawa Barat sekali lagi teman-teman mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Love you. Selamat hari Jumat, kita akan ketemu lagi ya di kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga.